Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai. Saya ajak ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita berdoa. Dengan keyakinan yang pasti kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya menjadi umat tebusannya miliknya selama-lamanya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai memeterikan hidup kami, dan yang memimpin kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan lebih daripada itu memberkati kita sekalian. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah penyembahan. Dalam segala aktivitas kita menyembah Dia. Karena itu persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala mengakui bahwa Tuhanlah yang maha tinggi, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
berdiri bersama-sama. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan hidupku penyembahan. Ku tahu hidup kita adalah penyembahan, tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Kita dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan pagi, kemuliaannya, bukan pagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit,
tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, segenap jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bangkitkan aku. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bersama-sama. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terselamat. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Saya persilakan pada Bapak Jimmy. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Bahkan seperti pujian ini Tuhan, kami boleh memasuki 2021 ini kiranya bukan dengan hati yang tawar. Sekalipun kami masih ada di tengah pandemi. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kami. Bahkan membangkitkan iman kami Tuhan. Sehingga walau di tengah pandemi, kami tetap boleh kuat di dalam Tuhan. Bahkan menghadapi tahun ini bersama dengan Tuhan. Dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, jamah setiap hati kami, berbicaralah atas pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu juga berserah penuh dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Ialah bukan hikmat manusia, kepandaian manusia, keterbatasan manusia. Tapi Tuhan sendiri melalui kuasa Allah Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman-Mu. Bahkan Tuhan sendiri yang bekerja atas setiap hati kami.
Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dan waktu ini dalam tangan-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Ada semangat di tengah-tengah kita? Amin. Nah, puji nama Tuhan, terima kasih Pak Nur, Pak Mujono. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Waktu kemarin saya tanya Pak Nur, Pak temanya apa? Bebas Pak, berdoa saja apa yang dibutuhkan jemaat, Bapak bagikan. Nah, saat saya bergumul saudaraku beberapa hari dari mulai Pak Nur berkata-kata itu kepada saya bergumul apa ya yang harus disampaikan. Tapi lewat doa itu yang terus Tuhan berikan di hati saya adalah bangkitkan jemaat, dorong jemaat supaya mereka tidak loyo oleh pandemi yang terjadi. Supaya iman kita tidak kandas, sekalipun tahun lalu bukan tahun yang ringan buat setiap kita. Tapi sekarang kita ada di hari terakhir Bapak Ibu, di bulan Januari tahun 2021. Tuhan rindu iman setiap kita bangkit, boleh katakan amin. Itu sebabnya judul khotbahnya adalah bangun kembali hidupmu di tahun 2021. 2020 kita boleh mengalami tekanan, kita boleh mengalami kegagalan, apa yang kita rencanakan tidak terjadi karena pandemi, ya kita boleh mengalami kemerosotan. Tapi tahun 2021 Tuhan ingin setiap kita bangun kembali hidup kita, bangun kembali studi kita, bangun kembali keluarga kita, bangun kembali pekerjaan kita, bahkan seluruh sisi dalam hidup kita. Nah, berikutnya, nah ini Bapak Ibu keluarga saya, mungkin nanti ibadah kedua kalau tidak ada halangan, istri dan mungkin beberapa keluarga kami akan hadir di ibadah kedua. Istri saya namanya Ervi, kemudian anak pertama Giselle, ya anak kedua Livia, anak ketiga Maureen, anak keempat Ethan. Kami berdosa terhadap pemerintah karena bukan KB tapi keluarga besar. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian, nah karena ini tentang Nehemia Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana dari Nehemia itu bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Ini kurang lebih gambaran dari tembok yang dibangun kembali oleh Nehemia. Ternyata daerahnya bukan daerah yang kecil, tapi daerah yang cukup luas. Namun demikian Nehemia berhasil menyelesaikan itu dalam 52 hari. Ya. Ini kalau dilihat dari atas ternyata bentuknya tidak kotak, tapi seperti itu ya. Dan di dalamnya terdapat Bait Allah. Ya, ini merupakan pusat ibadah buat orang Israel. Kalau kemarin Pak Nur sudah khotbahkan ya, tapi dari perjanjian baru, Yerusalem dan Bait Allah itu seperti Ka'bah kalau buat saudara kita Muslim. Jadi kalau sampai Yerusalem dan juga Bait Suci hancur, maka waktu itu bangsa Israel pasti mereka ada dalam kondisi yang terpuruk, kehilangan pengharapan. Karena pusat ibadah yang melambangkan kedekatan mereka dengan Tuhan sekarang jadi reruntuhan. Di masa itu jadi reruntuhan. Demikian juga Pak Mujono kemarin sempat menyinggung ya, ketika bangsa Israel, umat pilihan itu jauh dari Tuhan. Mereka mengalami kehancuran. Demikian juga yang terjadi di zaman Nehemia ini, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya mau ajak kita baca dari Nehemia pasal yang pertama ayat 1-3. Ayat yang pertama bapak-bapak yang pria-pria, ayat kedua ibu-ibu dan yang wanita, ayat 3 bersama-sama. Bapak-bapak siap? Amin? Amin ya, yang pria-pria siap? Oke, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Ayat 2, ibu-ibu dan yang wanita, 2, 3. Ayat 3 kita baca bersama, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah
terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, saudara sekalian, kisah yang hari ini dikhotbahkan itu adalah 200 tahun ketika bangsa Israel harus dibuang, tepatnya suku Yehuda harus dibuang ke Babel. Kenapa kok mereka sampai dibuang? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuat perjanjian kalau setia dengan Tuhan mereka akan dibiarkan mewarisi tanah perjanjian. Tapi kalau mereka tidak setia kepada Tuhan mereka akan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Dan ketika bangsa itu tidak setia maka terjadilah pembuangan. Sehingga mereka dibuang ke Babel. Itu kurang lebih di periode pertama dari pemerintahan Persia ya tahun 538 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Atau 100 tahun lebih setelah kerajaan utara atau Israel itu dihancurkan oleh Asyur dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Babel, saudaraku. Nah, apa akibatnya ketika mereka tidak setia kepada Tuhan? Ternyata mereka dikalahkan oleh Babel. Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Banyak penduduknya yang sehat-sehat, yang pintar-pintar, yang perawaannya bagus diangkut ke Persia. Termasuk nanti ada Daniel dan lain sebagainya, saudaraku. Sedangkan tembok Yerusalem dihancurkan. Bait suci dimusnahkan. Bahkan perabotannya yang tadinya kudus hanya boleh imam yang pegang diangkut dan dinajiskan di Babel, saudaraku. Negeri itu disisakan, ya. Jadi Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem ditinggalkan begitu saja, tapi masih ditinggali orang. Yang ditinggal itu orang-orang yang lemah, yang sudah tua, yang enggak berdaya, yang tidak punya pengharapan. Karena raja berpikir kalau yang ditinggalkan orang yang lemah, enggak mungkin akan memberontak kembali. Enggak mungkin akan bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, akibatnya jati diri dan identitas atau integritas bangsa Yahudi, khususnya suku Yehuda waktu itu hancur. Ya, itu yang jadi kebanggaan mereka bait suci, yang jadi kebanggaan mereka Yerusalem. Tapi waktu itu hancur sehingga tidak lagi ada yang dibanggakan. Nah, dari sini kita bisa petik aplikasi buat hidup kita. Ternyata ketika kita tidak setia kepada Tuhan, itu bisa menimbulkan kehancuran dalam hidup kita. Karena Tuhan itu sumber segalanya, saudaraku. Waktu itu bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, mereka terkadang lupa bahwa bukan bait suci itu sumbernya. Bukan Yerusalem itu sumbernya. Tapi Tuhan itu sumbernya. Nah, saudaraku, kalau pandemi terjadi di sekitar kita, sudah hampir 1 tahun ya, dari Februari akhir Maret tahun lalu ini sudah mau Februari lagi. Ya. Salah satu yang kita bisa pelajari selama ini seringkali buat kita itu yang kita megahkan apa? Gedungnya. Kalau ke gereja yang dimegahkan apa? Fasilitasnya. Tapi situasi pandemi ini memaksa kita. Mungkin ada sebagian dari kita, terutama yang usia lanjut, saat ini masih ibadah dari rumah. Ada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin di Jakarta, daerah zona merah, mereka lebih gak bisa ibadah on-site seperti kita. Ini memaksa kita untuk sebetulnya kita itu setianya sama institusinya, sama gedungnya, atau kita setianya sama Tuhan. Nah, kiranya dari apa yang terjadi, yang kita alami ini, banyak orang diingatkan kembali. Gereja itu penting, beribadah di gereja harus. Tapi hubungan pribadi, kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak boleh dilupakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, apa yang kita bisa pelajari dari situ, saudaraku? Ternyata di situasi yang sulit, Tuhan itu selalu memanggil anak-anaknya untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi terang. Nah, waktu itu Yerusalem dalam kondisi yang hancur, ya. Kemudian Nehemia dipanggil, sebetulnya dia posisinya sudah enak Bapak Ibu Saudara. Karena dia jadi juru minum raja, waktu itu juru minum itu bukan jabatan yang rendah. Kalau sekarang mungkin seperti menteri sekretaris negara, jadi jabatan yang tinggi, orang kepercayaan. Karena kalau memberikan minuman ke raja, bahaya kalau orangnya tidak setia, bisa diberi racun ya. Tapi karena
waktu itu Nehemia demikian dipercaya, dia diberi tugas menjadi juru minum. Tapi di tengah kondisi yang nyaman, sudah enak di Babel, tiba-tiba Hanani, dikatakan Hanani itu saudaranya, bisa saudara betulan, bisa saudara karena mereka sama-sama dari suku Yehuda. Mengabarkan bahwa tembok Yerusalem sudah hancur, pintu-pintunya sudah terbakar, bait suci sudah dimusnahkan. Itu kurang lebih tahun 445 sebelum Masehi. Ya, ini terkait juga dengan Yeremia 29 ayat 7 ya. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Orang-orang yang sudah enak di Babel itu bingung. Apakah mereka harus berdoa tetap supaya Yerusalem dipulihkan? Ataukah mereka harus berdoa di kota di mana mereka ditempatkan di Babel? Tapi saudaraku, salah satunya Hanani ini datang dan mengabarkan kondisi Yerusalem kepada Nehemia, saudaraku. Nah, apa yang menjadi respon Nehemia ketika mendengar berita yang buruk itu? Yang pertama, Nehemia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Ini nanti bisa jadi pelajaran yang baik buat kita. Berdoa buat bangsanya. Nah, ini kita diingatkan ketika Indonesia dan dunia mengalami pandemi. Seberapa sih kita sering berdoa buat bangsa kita? Kalau berdoa buat keluarga kita, Tuhan lindungi keluargaku, pasti sering. Tapi seberapa sering kita bawa bangsa kita di hadapan Tuhan? Nehemia juga menyatakan cintanya akan bangsanya, saudaraku. Ketika dengar itu dia menangis. Ketika dengar itu dia berkabung, dia berduka, bahkan mengambil puasa untuk memohon belas kasihan Tuhan. Bahkan Nehemia mengakui dosa bangsanya, sebetulnya yang dosa itu bangsanya. Nehemia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia jadi pendoa syafaat Tuhan, anggap saja itu dosaku Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Ampuni bangsaku. Nah, ini jadi teladan buat kita. Betapa Nehemia ini peduli dan mengasihi bangsanya. Bahkan Nehemia mendorong Tuhan, mengingatkan Allah akan perjanjiannya. Tuhan, dulu Tuhan berjanji kalau berdosa dibuang. Tapi kalau kami bertobat, Tuhan akan pulihkan. Hari ini Tuhan, aku mewakili bangsaku. Kami bertobat di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan keadaan kami. Nah, itu saudaraku. Nah, dari sini kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pandemi atau tantangan yang lain dalam hidup kita, seperti apa respon kita? Seringkali saudaraku, saya ketemu banyak orang tadi kesini juga naik gokar ya. Karena mobilnya mau dipakai istri dan anak-anak nanti kesini, ya saya naik gokar. Lalu drivernya gokar itu mengeluh, Pak, tahun ini kayaknya kesusahan belum berakhir ya Pak ya. Banyak yang di PHK Pak. Banyak yang kehilangan penghasilan. Susah Pak. Saya biasanya antar tamu dari hotel ke bandara, sekarang hampir sedikit sekali. Hotel-hotel sepi. Bahkan ada hotel yang tutup juga. Tahun ini kayaknya kesusahan ini berapa lama lagi akan berakhir, begitu saudaraku. Dia berkata seperti itu. Nah, kebanyakan manusia responnya ketika menghadapi masa susah, penderitaan. Mereka mengeluh, mereka meratapi diri, bahkan lari ke manusia yang lain. Dengan harapan orang lain bisa menolong kita. Tapi teladan dari Nehemia, saudaraku, ketika dia mendengar berita yang buruk, ketika dia menghadapi kesusahan yang terjadi atas bangsanya, dia sedih, itu manusiawi. Tetapi dia tidak tenggelam di dalam kesedihannya. Dia lari mendekat kepada Tuhan, berdoa, dan dia juga tidak hanya berdoa, namun dia bertindak, saudaraku. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, ketika mendengar kondisi susah, yang pertama Nehemia meminta bantuannya ke Tuhan dulu, enggak ke manusia dulu. Dia berdoa, Tuhan ampuni kami. Tapi yang kedua, Nehemia juga minta pada Tuhan, Tuhan lembutkan hati Raja Artasasta. Supaya nanti kalau aku minta izin untuk membangun kembali Yerusalem, beliau dilembutkan hatinya. Sehingga saya boleh membangun kembali Yerusalem. Jadi ada dua saudaraku. Satu sisi Nehemia ketika menghadapi kesulitan datang kepada Tuhan.
berdoa. Tapi yang kedua, ketika menghadapi kesulitan, Nehemia juga berusaha. Nah, ini yang seringkali jadi masalah ya. Waktu habis selesai khotbah, kadang ada jemaat yang datang, "Pak, saya itu seminggu sudah ke gereja terus doa, Pak. Puasa sudah, ya, persepuluhan sudah. Semua sudah saya lakukan. Tetapi kenapa hidup saya belum berubah, Pak? Kenapa hidup saya belum dicurahkan berkat?" Katanya kalau mengembalikan persepuluhan diberkati. Kenapa semua itu sudah saya lakukan, tapi hidup saya belum juga dipulihkan. Nah, dari cerita Nehemia, kisah Nehemia kita belajar berdoa itu penting dan harus. Tapi orang Kristen tidak boleh juga malas berusaha. Ya, Pak Mujono 2 minggu yang lalu ya, kita sudah praktek gitu ya. Orang Kristen harus berjuang. Seringkali kita hanya sebelah doa terus, ya, puasa terus, tapi tidak berusaha sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya Nehemia cuma doa, dalam nama Yesus, tembok Yerusalem terbangun kembali. Tapi tidak dikerjakan, ya Tuhan bisa kerjakan mujizat, Tuhan bisa bangun sendiri. Tapi tanpa kita bekerja, ya seringkali Tuhan itu juga mengajar kita untuk bertindak. Tanpa kita bekerja, Allah tidak akan turut bekerja. Dari hari ini kita belajar, berdoa itu penting, tapi juga perlu berusaha. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, ya, karena Nehemia ini orang yang benar di hadapan Tuhan, karena dia peduli akan bangsanya, karena dia punya hidup yang dekat dengan Tuhan, maka akhirnya dia dipercaya oleh sang raja. Awalnya dia juru minum raja. Dan dia takut, saudaraku, karena pendahulunya itu sempat mau membangun kembali Yerusalem. Tapi karena difitnah, itu orang Yehuda mau memberontak. Raja hentikan pembangunannya. Maka di masa sebelumnya, Raja Artasasta itu menghentikan pembangunan Yerusalem. Sehingga ketika Nehemia mau minta kembali, dia mikir, jangan-jangan kali ini juga dicegah lagi. Jangan-jangan kali ini juga dihambat lagi. Dan saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata saudaraku, dia diberi hikmat. Raja itu sensitif dengan kata Yerusalem. Kalau saudara mungkin yang sekolah teologi ya, belajar intertestamen, berulang kali orang Israel, suku Yehuda itu berusaha memberontak kepada raja. Nah, Nehemia mesti cari akal. Apa yang perlu disampaikan kepada raja sehingga raja tidak tersinggung. Maka dia rubah kata Yerusalem dengan kota pekuburan nenek moyangku. Kalau orang Jawa tuh, Tuan Raja minta izin ya, pamit ya. Bulan depan saya mau cuti. Mau cuti kemana? Mau nyekar ke kuburan orang tua saya. Mau nyekar ke makam simbah saya. Lah mosok nggak boleh saudaraku ya. Mungkin raja juga ini kebangetan kalau nggak boleh. Walaupun itu sebetulnya bahasa diplomasi, sebetulnya tujuannya membangun kembali Yerusalem. Tapi ternyata dengan hikmat yang daripada Tuhan itu raja luluh. Dan raja mengizinkan Nehemia pulang. Bukan cuma pulang saudaraku, disangoni. Segala yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali Yerusalem. Bukan hanya disangoni, diangkat pulang itu sebagai bupati. Sehingga dia bisa memerintah atas Yerusalem, saudaraku. Nah, dari sini kita bisa petik pelajarannya. Dalam situasi yang enggak benar, dalam situasi yang kelihatannya susah, tetaplah jadi orang yang benar. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak negeri kita ini digoncang, bahkan di masa susah seperti ini masih ada menteri yang korupsi. Yang dikorupsi bantuan lagi untuk rakyat. Nah, itu sungguh memprihatinkan. Itu kejam, saudaraku ya. Tapi kita belajar ketika di masa susah kita tetap saleh, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan kita punya perkataan yang baik, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan dan manusia, sehingga kita mampu membuat perubahan. Hari ini yang suami istri, hari ini yang orang tua anak, hari ini yang saudara bekerja, punya pimpinan, punya atasan, ternyata perkataan itu penting.
Cuma Yerusalem diganti kata pekuburan saja, hasilnya beda. Sama juga dengan kita, kadang kita minta tolong istri kita, "Mah, tolong buatkan teh." Kalau mintanya baik, jawabannya juga baik. Amin ibu-ibu. Tapi kalau mintanya, "Bu, teh." Gawe ODW gitu ya. Nah, perkataan tuh sepele, saudaraku. Mungkin orang tua, kita mau minta uang sama orang tua, minta dibelikan sepeda motor atau handphone baru. Tergantung cara mintanya. Dipijeti gitu ya, buat kayak kopi ya, terus dipuji-puji, nanti baru, "Pak, boleh enggak minta HP baru?" "Oh boleh. Uangnya keluar Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari saudaraku, kita itu jadi orang yang benar, perkataannya baik, sehingga kita dipercaya dan dibawa Tuhan untuk membawa perubahan buat orang lain. Amin. Nah, saat ini di bagian kedua kita akan lihat, apa sih langkah-langkah yang Nehemia lakukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ini yang kita akan terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia melihat atau meninjau dahulu keadaan Yerusalem. Itu ada di pasal 2 ayat 11 sampai 16. Nanti saudaraku bisa baca lebih detail di rumah. Dia melakukan perjalanan pulang dari Babel menuju ke Yerusalem. Nah, anehnya sampai di Yerusalem tuh enggak langsung kerja. Tapi istirahat. Mungkin tidur-tidur dulu ya. Makan, memulihkan kondisi, mungkin refreshing dulu. Dia enggak langsung bekerja saudaraku, tapi istirahat dulu 3 hari. Barulah pada hari keempat, dia meninjau Yerusalem. Dia puteri itu tembok, yang rusak mana saja, yang masih bagus mana saja, yang bisa nanti dikerjakan duluan mana saja. Dia pelajari dengan detail, dia pelajari dengan teliti. Dan yang kita bisa petik pelajaran, pertama kali dia survei, dia itu enggak ngajak banyak orang. Dia hanya mengajak tim kecil, sedikit orang. Nah, ini juga pelajaran buat kita ya. Nanti kita lihat apa yang kita bisa lihat dari situ. Ternyata parah Bapak Ibu. Tembok-tembok Yerusalem itu sudah hancur, jadi reruntuhan. Ya, mungkin kalau kayak kita ke Prambanan, itu candi yang di belakang-belakang itu kan tinggal batu-batu gitu ya. Sudah enggak bentuk lagi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Pintu-pintunya sudah terbakar, enggak ada pintunya sehingga musuh begitu saja bisa masuk. Kemudian di bagian tertentu bahkan dia harus turun dari keledai atau kudanya. Karena bahkan keledai pun nggak bisa lewat. Itu artinya kan parah sekali. Ya biasanya keledai itu mendaki bisa, turun bisa, tapi ini sampai nggak bisa lewat. Artinya keadaannya tidak biasa-biasa. Keadaannya buruk saudaraku. Ada yang berkata Nehemia itu jalan satu arah sampai ujung balik lagi. Tapi ada yang menafsirkan juga, oh enggak, Nehemia itu puteri seluruh sisi tembok. Amati yang mana yang rusak, yang mana yang masih baik, yang mana yang bisa dibuat lebih baik lagi. Apa saja tantangannya, bagian mana yang susah dipelajari dengan baik sekali saudaraku. Nah dari situ kita bisa ambil aplikasinya buat hidup kita. Ketika kita menghadapi kondisi yang susah, ketika kita dalam kondisi panik, jangan langsung buat keputusan. Kalau kita lagi kepepet, kita lagi bingung, lagi gundah gulana, terkadang kita perlu tenang terlebih dahulu. Terkadang kita perlu istirahat terlebih dahulu. Karena kalau kita dalam kondisi yang tidak tenang, apalagi capek, pikirannya kacau, yang muncul hanyalah emosi. Dan orang emosi, orang marah tidak akan bisa mengerjakan hal yang baik. Nah, yang pertama kalau situasi lagi tegang, kadang perlu cooling down. Kadang perlu istirahat dulu, berdoa dulu, supaya hati kita tenang. Kadang suami istri kalau habis ribut perlu menenangkan diri dulu. Makin dibahas nadanya makin tinggi. Kadang perlu datang sama Tuhan, biar hatinya adem, nanti ngomong lagi baru nyambung Bapak Ibu. Lalu yang kedua, terkadang untuk melakukan suatu perubahan di keluarga, di gereja, ya, di tempat kerja, dimanapun. Terkadang kita itu jangan melibatkan banyak orang dulu. Karena tidak setiap orang itu bisa memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara konsultasi dengan orang-orang yang bisa dipercaya, pembimbing rohani, Bapak pendeta,
ya, gembala sidang, atau mungkin saudara kita yang cukup dekat, yang cukup dewasa rohani untuk membimbing kita. Karena orang itu kalau dititipi uang atau barang kelong, saudaraku, ya, berkurang. Tapi kalau orang dititipi perkataan tuh jadi gosip, jadi nambah, dan nambah lagi. Saya pernah praktekkan di kelas ya, kelas manajemen gereja itu saya kasih ya. Waktu itu kan Pak Mujono tiap bulan pulang ke Wonogiri. Saya 2-3 bulan sekali juga pulang ke Wonogiri. Nah, saya buat pesan berantai ke mahasiswa, besok Minggu Pak Jimmy pulang ke Wonogiri. Mau melihat kuburan atau makam dari mertuanya. Saudaraku tahu itu ketika pesan berantai itu digilir sampai orang yang terakhir apa? Pak Jimmy mau makan ikan. Nggak nyambung sama sekali, saudaraku. Nah itu kalau titip sama manusia itu seperti itu. Makanya lebih dari semua, curhatlah kepada Tuhan. Dan curhatlah kepada orang yang bisa mendukung saudara untuk maju, saudaraku. Lalu yang ketiga, adakan evaluasi. 2020 itu apa sih yang membuat kita terpuruk? Pandemi jelas. Apa sih yang buat 2020 suami istri, rumah kita, rumah tangga kita sering ribut? Apa sih 2020 yang membuat kita skripsinya masih tertunda untuk selesai? 2020 apa sih yang buat keuangan kita bocor terus? Kalau kita nggak perbaiki, itu sama seperti ban kita kena paku, tapi dipakai jalan terus. Nanti kalau anginnya sudah sedikit ditambahi angin, tapi pakunya nggak diambil, besok juga habis lagi, saudaraku. Maka 2021 ini adakan survei. Ya kalau di sekuler itu namanya SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Apa sih kekuatan yang kita miliki? Contoh kalau di keluarga saya, saudaraku. Keluarga saya itu yang disyukuri apa? Anggotanya banyak. Anaknya 4, suami istri sudah 6, ponakan 2, jadi serumah ber-8. Enggak perlu pembantu, saudaraku. Lalu apa kelemahannya? Kalau orangnya banyak, mulutnya juga banyak. Yang harus dikasih makan juga banyak. Baru beli sabun sebentar, belum ada setengah minggu, habis, saudaraku. Baru beli mie instan, belum berapa waktu, saya lihat di lemari itu kemarin masih banyak, begitu buka lemari lagi, mau masak mie, saudaraku, mie-nya sudah habis, karena mulutnya banyak, saudaraku. Terus apalagi kelemahannya, di rumah tuh rame terus, mau persiapan khotbah tuh harus dengan segenap hati, saudaraku. Karena yang sini teriak, yang sini nangis, yang sini ribut, wah saudaraku, dulu stres, lama-lama terbiasa. Lalu dilihat juga apa kesempatannya. Oh ternyata apa yang jadi peluang kalau di rumah kami awal-awal pandemi kami stres. Ya kehilangan pekerjaan, nggak tahu harus gimana, tabungan semakin berkurang. Tapi kemudian kami melihat kesempatan, oh ya hari-hari ini orang itu peduli kesehatan, terutama paru-paru. Karena ada virus ya. Nah istri saya itu keluarganya ahli membuat susu delay. Nah itu kesempatan. Ternyata ketika mulai buat susu delay itu rame. Nah ketika susu delay mulai turun, doa lagi, Tuhan apa sekarang? Tuhan kasih hikmat jualan sepeda, waktu itu jualan sepeda booming saudaraku. Sebulan bisa menjual 25 sepeda lebih dalam sebulan. Padahal saya nggak pernah jualan sepeda. Nah dalam kondisi susah kita perlu tanya sama Tuhan. Kita perlu rembuk di keluarga kita. Apa sih kesempatan yang kita bisa kerjakan? Saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman di tempat ini Tuhan tuh sudah beri talentanya masing-masing. Kalau itu kita kerjakan, itu bisa jadi jalan keluar yang Tuhan pakai menolong kita, saudaraku. Yang terakhir apa saja penghalangnya, perlu dilihat juga. Mungkin penghalangnya bisa usia, bisa kesehatan, ya bisa keterbatasan dana dan lain sebagainya. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Ya, tidak ada halangan yang tidak bisa kita lalui kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Masih semangat? Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Apa yang Nehemia kerjakan berikutnya? Setelah dia mengevaluasi, yang kedua dia mengajak orang-orang sebangsanya untuk membangun kembali. Itu di pasal 2 ayat 17 sampai 20. Dikatakan ayat 16-17, Yerusalem sudah jadi reruntuhan. Maka Nehemia menantang umat itu, ayo kita bangun kembali. Kadang ketika kondisi susah, kalau enggak ada satu orang di keluarga, satu orang di tempat kerja,
satu orang di gereja yang mengingatkan, ayo bangkit, bangkit, bangkit. Enggak bangkit-bangkit. Suatu kali ada mahasiswa konseling, saudaraku, dan berkata seperti ini, Pak, saya itu tingkat 4. Pergumulannya tingkat 4 itu karena gini loh Pak, ini pandemi. Dan tingkat 4 itu sudah dilepas gak di asrama lagi. Jujur Pak, saya mau pengakuan dosa, sudah hampir gak pernah berdoa. Tiap hari dihabiskan apa? Bangun tidur, sosial media. Mau tidur, sosial media. Jadi jam doanya ganti jam sosial media. Lalu dia berkata, enak Pak di asrama dulu, walaupun ketat. Tapi pagi-pagi ada yang ngingetin, ayo doa. Malam-malam ada yang ngingetin, ayo doa. Ketika kau sendiri-sendiri gak ada yang ngingetin Pak. Nah saudaraku, dalam hidup kita terkadang ada orang yang perlu mengingatkan. Bisa jadi itu orang lain, bisa jadi Tuhan pakai kita mengingatkan keluarga kita, mengingatkan orang di sekitar kita. Kenapa perlu dibangkitkan atau dibangun kembali? Karena kehancuran tembok Yerusalem itu kehancuran seluruh bangsa. Nah ini kadang bertentangan dengan kita. Kita tuh kadang tanpa sadar atau kadang juga sadar, senang kalau melihat orang lain menderita. Itu kena COVID, syukur gitu. Atau mungkin keluarga kita, itu kan adikku, ya biar dia urus sendiri. Itu kan kakakku, ya itu urusannya dia sendiri. Kita enggak sadar saudaraku, bahwa kita itu satu tubuh. Kita itu satu gereja. Kita itu satu keluarga, satu kota dan satu bangsa. Kalau yang lain kena, lama-lama kita juga kena. Itu sebabnya Nehemia berkata, ayo kita, yang dipakai itu kata ganti orang pertama jamak. Bukan ayo kamu, dia enggak main perintah, kamu ya yang bangun, aku tak nonton. Enggak, tapi mari kita semua bangun kembali tembok Yerusalem. Mari kita bersama, supaya apa? Supaya tidak dicela. Saudaraku Yesaya 60 berkata, bangkit dan jadilah terang. Terang itu bersinar kapan? Lilin itu kelihatan kapan saudaraku sinarnya? Ketika di sekitarnya gelap. Lah kalau sekitar kita terpuruk, kita juga ikut terpuruk. Kalau sekitar kita enggak bangkit, kita juga enggak bangkit. Siapa yang mau jadi terang? Itu sebabnya tantangan buat setiap kita. Betul pandemi masih terjadi, tapi mari bangkit. Ya, sekalipun kita social distancing bisa lirik sebelahnya katakan bangkit Pak, bangkit Bu. Bangkit Kak, amin, semuanya siap bangkit, amin saudaraku. Bahkan yang lebih lagi Nehemia menegaskan pembangunan itu kehendak Tuhan, bukan cuma niatnya Nehemia, tapi itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bangkit kembali, Tuhan mau kita pulih kembali. Tapi saudaraku di luar dugaan ternyata ketika mereka bangkit, musuhnya senang atau tidak? Enggak suka. Musuh-musuhnya bangkit untuk menghalangi. Tapi yang baik Nehemia tidak bergeming, dia maju terus, dia fokus terus, dia lanjutkan membangun saudaraku sekalian. Oke, nah apa yang kita bisa pelajari? 2020 mungkin masa lalumu terpuruk, tapi mari 2021 bangkit, bangun kembali hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, kalau sekitar kita hancur, kita hanya tinggal diam, nanti kita juga turut hancur. Tuhan sedang mengajar kita peduli. Ayo bangkit dalam doa buat bangsa kita. Ayo bangkit dalam usaha, ikut jaga kesehatan supaya bangsa kita juga cepat lepas dari pandemi. Ayo bangkit buat gereja kita, supaya gereja kita juga boleh terus maju di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, supaya tidak dicela. Jangan jadi orang Kristen yang loyo. Jangan jadi orang Kristen yang menyerah dengan keadaan. Tapi jadilah orang Kristen yang bangkit di tengah kegelapan, sehingga terangmu bercahaya. Yang kelima kita bisa belajar, mari bersama, jangan tunjuk orang lain. Jangan hanya aku saja, tapi mari kita semua. Lalu berikutnya kita sadar, bangkit itu kehendak Tuhan, bukan hanya kehendak kita. Lalu jangan kaget kalau ditentang, tapi terus maju, terus fokus. Ketika saudara mau berkata seperti ini, biasanya di keluarga, di rumah, tidak pernah ada doa. Suaminya belum ke gereja, lalu ibu berkata, yuk mulai besok doa ya. Mungkin suaminya kan berkata, ngopo doa, ora ono gunane gitu. Ketika kita mau melakukan perubahan, itu kadang dicemooh orang loh. Tapi jangan pahit hati, jangan tawar hati, jangan mundur.
Terus kerjakan apa yang Tuhan mau sehingga kita bisa mengalami pemulihan. Lalu yang ketiga, saudaraku, Nehemia membangun dengan bekerja sama, tidak one man show. Zaman dulu ada minyak wangi itu one man show, saudaraku. Dia enggak seorang diri, tapi di pasal 3 ayat 1 sampai 32 disebutkan ya, dia menjelaskan setiap bagian yang akan dibangun itu detail sekali. Oh temboknya, oh pintunya, oh menaranya, apa disebutkan. Artinya dia merencanakan itu dengan baik. Lalu berikutnya pekerja yang mau bekerja disebutkan. Dari kaum ini, dari keluarga ini, dari kalangan imam, dari kalangan ini. Kemudian dia melibatkan keluarga dan juga berbagai kalangan, bahkan suku-suku yang lain, saudaraku. Pekerjaan itu dipersiapkan dan dikerjakan dengan seksama. Bahkan dilibatkan orang yang spesial. Oh kalau bagian buat menara itu orang yang ahli menara. Orang yang kalau bagian pintu, orang yang ahli buat pintu. Jadi yang ngerjakan bukan sembarangan, tapi orang-orang yang ahli, yang spesial di bidangnya. Bahkan yang bagian terakhir di poin 3 ini, mereka saling mendukung. Dikatakan keluarga ini bekerja di sini, kemudian sebelahnya lagi keluarganya siapa, sebelahnya lagi keluarganya siapa, kemudian di sampingnya lagi siapa. Artinya mereka itu seperti anyaman bambu, tidak kerja sendiri-sendiri, enggak kamu kerja sana, aku kerja di sana, enggak. Mereka berkesinambungan, saling kerjasama, saling mendukung. Nah dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu, terkadang kita tuh merem sama masalah. Betul kita tidak boleh tawar oleh masalah, tapi masalah itu perlu dibereskan. Kadang kita menjumpai ada orang itu hidupnya tidak imbang, Bapak Ibu. Orang Kristen yang hidupnya tidak imbang. Doanya kuat, tapi pekerjaannya hancur. Ada yang kebalikannya, pekerjaannya maju, tapi rohaninya hancur. Ada yang studinya luar biasa, tapi tidak pernah mau ke gereja, enggak peduli pelayanan. Ada yang pelayanannya luar biasa, tapi skripsinya enggak selesai-selesai. Nah yang Tuhan kehendaki itu bukan cuma satu bagian bagus, yang lainnya hancur. Tuhan menghendaki seluruh hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari 2021 ini kita cek. Jangan-jangan rohani kita bagus, tapi nata keuangannya masih murat-marit. Jangan-jangan kita dalam pelayanan luar biasa, tapi dalam pacaran kita belum menjaga kekudusan. Mari kita perhatikan dan perbaiki setiap bagian yang rusak dalam hidup kita. Lalu libatkan semua. Kalau itu keluarga, jangan berjuang sendiri. Ajak keluarga mulai bangun mesbah keluarga. Ajak keluarga mulai berdoa bersama. Kalau itu di tempat kerja, ayo gotong royong. Kalau itu di gereja, mari sama-sama. Bahkan perlu libatkan ahlinya. Ya. Lalu yang ketiga, libatkan yang sevisi. Kalau yang lain belum mau, enggak apa-apa. Kalau mungkin anak-anak belum mau, suami istri doa duluan. Kalau mungkin suaminya belum mau, istri dan anak doa duluan. Nanti akhirnya semuanya ikut dibawa oleh Tuhan. Lalu yang keempat, jadilah spesial. Bapak Ibu, ya, kondisi saat ini enggak mudah, ya, apalagi kita masih PPKM, PSBB. Tapi ini juga peluang buat kita. Kalau Bapak Ibu punya satu keahlian dan itu difokuskan, itu bisa jadi luar biasa loh. Hari-hari ini tuh orang takut keluar ke tempat makan umum. Artinya apa? Orang ingin makanan itu dikirim ke rumah. Nah kalau kita pandai masak, catering ya, lalu dimasukkan ke GoFood, itu bisa laris. Apalagi kalau makanan kita menarik. Terus apa? Masker. Terus apa lagi? Ya desinfektan. Ini UGM buat ya, Genos itu ya. Alat untuk mendeteksi COVID tanpa harus swab lagi. Dengan biaya yang lebih murah. Katanya hanya 50-100 ribu. Jadi di dalam setiap kesulitan, kalau kita pakai spesialisasi, talenta yang Tuhan berikan, itu bisa jadi penolong buat kita. Karena itu Bapak Ibu mungkin ada yang kena PHK, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita tanpa sesuatu di tangan kita. Kalau Tuhan pakai orang selalu apa yang ada di tanganmu. Nah hari ini juga sama, apa yang ada di tanganmu, kerjakan itu. Doakan itu, perjuangkan itu. Nanti itu bisa jadi pertolongan buat hidupmu. Kemudian saudaraku yang
kelima, saling mendukung. Tadi dikatakan ya, kalau seorang diri itu lemah, tapi kalau kita saling mendukung itu kekuatannya luar biasa. Nah ini ada gambar kuda. Suatu kali ada seorang pemilik kuda punya 2 ekor kuda. Kuda yang besar bisa menarik beban 2/4 ton. 2 ton lebih 250 kilo. Kuda yang lebih kecil hanya kuat menarik 2 ton. Lalu suatu kali dia mau tarik gerobak yang isinya batu bata untuk pembangunan rumah. Dia pakai 2 kuda itu menarik bersama-sama. Harusnya kalau ditambahkan 2/4 ton ditambah 2 ton berapa Bapak Ibu? 4/4 ton. Matematikanya jago semua. Tapi ajaibnya ketika bebannya ditambah, ternyata 2 kuda itu bisa menarik sampai 6 ton. Ada juga di artikel lain yang berkata bisa narik sampai 11 ton. Lalu yang paling hebat saya nggak tahu itu benar nggak, kemarin saya nemu. Ada yang nulis bisa narik 23 ton. Kalau 2 kuda bersama-sama. Itu ajaib loh Bapak Ibu. Ternyata kalau kita kerja sendiri itu berat. Tapi kalau kita kerja berdua, bertiga, berempat, berlima, kekuatannya berlipat kali ganda. Sama juga di gereja, sama juga di keluarga, sama juga di tempat kerja. Ketika kita sinergi, hasilnya lebih banyak, kemenangannya lebih besar. Yang keempat, apa yang kita bisa lihat dari Nehemia ketika membangun kembali tembok Yerusalem? Dia menghadapi tantangan dengan tetap fokus pada Tuhan. Pasal 4 ayat 1-23. Sebenarnya ada 2 tantangan yang Nehemia hadapi. Yang pertama dari luar. Apa tantangannya? Dia baru saja datang. Itu musuh-musuhnya sudah sebel. Saya ingat ya, saya masih teringat sekali karena waktu itu Pak Yohanes Tri itu saya dengar khotbahnya itu saya berbes. Karena waktu itu kondisi saya seperti itu. Dan lewat khotbah beliau itu saya bangkit Bapak Ibu. Saya masih ingat dia berkata ketika pertama kali saya sampai di gereja tempat dia melayani. Ya, dia dikasih surat. Kalau mau hidupmu aman, pulang. Kembali ke Jogja. Ya, kembali ke tempat asal, jangan di sini. Tapi puji Tuhan beliau enggak menyerah Bapak Ibu. Nah ini pelajaran buat kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik. Jangan berpikir bahwa semuanya akan happy. Seringkali ada tantangan. Seringkali ada yang berusaha menghalangi. Tapi yang luar biasa, berikutnya lagi. Ternyata ketika dia memutuskan membangun tembok Yerusalem, musuhnya lebih enggak suka lagi. Yang enggak suka tambah banyak saudaraku. Lalu ketika pembangunan itu dimulai, musuhnya menggerogoti. Diintimidasi lah, diganggu gini lah. Difitnah gitulah, yang macam-macam saudaraku. Bahkan jumlah musuhnya makin bertambah. Orang Samaria datang, orang Arab datang, orang Asdod datang. Bahkan 10 kali lebih mereka itu diserang oleh musuh. Belum lagi tantangan yang dari dalam sendiri. Ternyata reruntuhannya masih banyak, tapi tenaga yang membangun mulai Nehemia, kami sudah capek, sudah ya stop saja ya, sudah ya jangan dilanjutkan ya ini pekerjaannya masih banyak, enggak akan rampung. Nah juga demikian dalam hidup kita saudaraku. Ketika kita mau melakukan hal yang baik, itu seringkali ada tantangan. Tapi lihat apa respon Nehemia. Kita baca ya, dia tidak menanggapi hinaan itu tapi dia fokus pada Tuhan. Ayat 4-6 kita baca. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun. Bahkan sampai akhirnya selesai. Nah dari situ saudaraku kita bisa ambil pelajaran. Ketika kita mau maju pasti ada tantangan. Kalau kita diam saja kadang adem ayem tapi akhirnya mati. Oleh sebab itu kalau hari ini Bapak Ibu sedang maju tapi banyak tantangan, terus maju. Bisa jadi Tuhan sedang mau angkat hidup kita. Amin. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, menegakkan keadilan. Pasal 5 ayat 1-13. Ternyata bangsa Yahudi sendiri itu ambil kesempatan dalam kesempitan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit. Karena apa? Diutangi dengan bunga tinggi. Kemudian kalau nggak bisa bayar, rumahnya, tanahnya disita. Nggak bisa bayar lagi, anaknya disita, saudaraku. Nah ketika hal itu terjadi, maka kesatuan di dalam sendiri
terancam. Tapi Nehemia tidak tinggal diam, dia bertindak, saudaraku. Setelah dia berpikir masak-masak baru marah. Dia enggak langsung emosi, membabi buta, tapi dia berpikir masak-masak, berdoa dulu, baru marah. Sehingga marahnya tepat sasaran. Kemudian menegur secara pribadi, menegur di hadapan jemaat yang nekat-nekat, saudaraku. Mengajak bertobat bersama-sama dan mengadakan pembaharuan. Dan puji Tuhan mereka menerima, saudaraku. Bahkan yang luar biasa, Nehemia tanpa pamrih. Sekalipun dia bupati, tapi gajinya tidak diterima, dikembalikan. Ikut membangun, walaupun dia sudah sebetulnya enak di Persia, saudaraku. Dan menanggung anak buahnya. Semua anak buahnya dikasih makan semeja dengan dia. Ajaibnya, saudaraku, Tuhan ingat apa yang dia lakukan. Nah, ini apa yang kita bisa pelajari. Sekalipun kita lihat orang lain menderita, jangan ambil kesempatan di tengah kesempitan. Ya. Kemudian jangan memeras sesama. Tapi kita berlaku adil. Jangan menghancurkan orang lain, tapi bangunlah orang lain. Yang kuat, tanggung yang lemah. Bahkan ajak bertobat bersama-sama, karena pertobatan mendatangkan pemulihan. Karena saat kita jadi berkat buat orang lain, kita pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pamrih, jadi berkat, maka Tuhan akan ingat hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, semuanya bersuka cita kalau yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir, yang keenam. Bukan cuma memulai, tapi Nehemia menyelesaikan pembangunan itu. Pasal 6 ayat 1-15, pasal 7 ayat 1-3. Ternyata ketika sudah mau selesai pun musuhnya tetap gak mandek. Ganggu terus, saudaraku. Yang pertama, dibujuk keluar Yerusalem. Keluar dari tembok karena mau dibunuh. Yang kedua, dituduh memberontak, ya, dikasih surat kepada raja dan macam-macam, saudaraku. Yang ketiga, dipancing dengan nabi-nabi palsu yang menyampaikan nubuatan yang palsu, saudaraku. Tapi ketika menghadapi itu semua, Nehemia tidak salah langkah. Dia tetap berdoa, dia tetap bertindak hati-hati, dia tidak terkecoh, saudaraku. Sehingga akhirnya di ayat 15, pembangunan itu selesai dalam 52 hari, enggak sampai 2 bulan, tembok segede itu bisa selesai, bisa pulih kembali. Karena apa? Tetap fokus. Karena apa? Tuhan membela. Ternyata kalau kita tetap fokus, gak balas orang lain, Tuhan yang akan membela kita. Nah, dari sini bahkan setelah itu Nehemia mengatur supaya kota itu tidak rusak lagi. Diatur pintu-pintunya, penjaga-penjaganya, pemimpin-pemimpinnya, dan waktu kapan boleh dibuka atau tidak. Nah, ini ada kesaksian singkat Bapak Ibu ya. Di situ. Ini adalah gereja Kalvari, tempel yang ada di Hyderabad. Saya pernah ke sana 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Gereja yang segede ini, kapasitas 18.000 tempat duduk, itu selesai dibangun dalam 52 hari. Dengan melibatkan kontraktor dan setiap jemaat. Pendetanya namanya Satis Kumar, dia dapat visi dari Tuhan. Dia berkata, kalau dulu Nehemia bisa, sekarang juga bisa. Nanti saudaraku kalau mau lengkap lihat di YouTube. Pembangunan itu diatur siang malam, jemaatnya semua kerjasama, ikut ngecor, ikut nata karpet, sampai akhirnya tepat 52 hari. Kapasitas 18.000 tempat duduk selesai. Ini memberi kesaksian pada kita, Tuhan yang menolong Nehemia, Tuhan yang sama, sanggup menolong kita sekarang. Amin. Amin. Nah, apa aplikasinya? Musuh itu selalu menarik kita untuk keluar dari rencana Tuhan. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi tetaplah fokus sama rencana Tuhan. Yang kedua, hati-hati. Tidak semua iming-iming yang baik itu dari Tuhan. Kadang ada orang kasih kita iming-iming yang baik. Tapi uji dan doakan setiap tawaran. Karena Tuhan tahu yang terbaik. 3, tetap fokus dan kerjakan sampai selesai. Yang keempat, Tuhan pasti bela kita. Yang kelima, jangan hanya membangun, tapi konsisten merawat sehingga enggak rusak kembali. Dan yang keenam, pasang pintu-pintu, penjaga-penjaga. Artinya apa? Supaya enggak bocor lagi. Jangan cuma memperbaiki, tapi juga merawat sehingga celah-celah bocor tidak terulang kembali di tahun ini. Yang terakhir, saudaraku, ya, 7 ini kalau saya ringkas ya. Pertama, ketika menghadapi tantangan, berdoalah dan berusaha. Yang kedua, evaluasi kegagalan apa di tahun 2020. Yang ketiga, ayo bangkit di 2021, bangun kembali. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, hadapi tantangan dengan tetap
tetap fokusnya sama Tuhan. Yang keenam, hidup adil tanpa pamrih. Dan yang ketujuh, perjuangkan sampai selesai dan sempurna. Mari saya undang pemain musik dan singer boleh maju ke depan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Bapak, hari ini kami sudah belajar. Hari ini kami diingatkan oleh firman, bangun kembali hidup kami di 2021. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini buat setiap pribadi, bangkitkan semangat yang patah. Bangkitkan setiap lutut yang goyah Tuhan, teguhkan Tuhan. Yang sudah habis pengharapan, kami percaya Tuhan tetap beserta kami. Kami percaya Immanuel ada beserta kami Tuhan. Karena itu kuatkan setiap kami Tuhan, sehingga kami bangkit dalam doa dan usaha. Sehingga kami boleh evaluasi hidup kami. Sehingga kami boleh bangun kembali bersama-sama keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hidup kami. Bahkan kami mau tetap fokus pada Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak tantangan, perkataan negatif di sekitar kami. Dan kami mau berjuang sampai selesai. Kami tidak mau menyerah. Berkati sertai setiap kami Tuhan, manusia terbatas, tapi kuasa Roh-Mu tidak terbatas. Kiranya Tuhan menjadikan firman ini menjadi nyata dalam setiap hidup kami. Pakai kami jadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu sehingga hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada Pak Nur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan biarlah terus kebenaran firman yang sudah diuraikan saudara bisa tangkap dan saudara bisa renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari demi sehari sehingga hidup saudara terberkati. Makasih Yesus, makasih. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan mujizat yang dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan yang menjadikan kita terus bisa bergairah dan bersemangat di dalam kuasa Roh Kudus, terus menyertai kehidupan saudara dan saya sehingga saudara dan saya diberkati. Sebagai mahasiswa, sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja, karyawan, sebagai apa saja, kiranya semua yang kamu kerjakan diberkati Tuhan, sehingga engkau mempermuliakan Dia, sehingga orang-orang di sekitar saudara mengenal Tuhan dan diberkati melalui kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan